Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zaskia Putri Pertiwi dengan NIM 10417 akan mempresentasikan hasil studi kasus saya pada koasistensi diagnosa laboratorik yang berjudul Infeksi Trichopiton sp dan Dirofilaria imitis pada kucing domestik atau Felis domesticus. Sebelumnya, saya akan menjelaskan riwayat kasus yang saya gunakan. Jenis hewan, kucing, domestik, jantan, berumur 1 tahun. Dengan anamnesa, kucing sudah dikastrasi, tinggal di dalam rumah bersama dengan 1 ekor kucing lainnya. Kucing menunjukkan gejala klinis berupa alopecia, pruritus, dan lesi ringworm. Kucing lain yang tinggal dalam satu rumah juga menunjukkan gejala alopecia. Riwayat kasus yang kedua, jenis hewan, kucing, domestik, betina, berumur 10 tahun. Dengan anamnesa, kucing didiagnosa terinfeksi Dirofilaria imitis dengan menggunakan uji serologik antigen. Kucing tinggal di dalam rumah dengan 6 ekor kucing dan 6 ekor anjing. Salah satu anjing yang tinggal dalam satu rumah dengan kucing tersebut positif mengandung mikrofilaria dalam darah. Gejala klinis, kucing menunjukkan gejala klinis berupa abnormalitas pada pernafasan seperti dyspnea dan polypnea, diikuti dengan kelemahan dan kekurusan. Pemeriksaan patologi anatomi. Pemeriksaan patologi anatomi yang pertama yaitu pemeriksaan pada kulit. Pada kucing yang mengalami dermatofitosis akan menunjukkan lesi yang khas berbentuk ringworm atau berbentuk cincin dengan daerah tengah alopecia dan daerah tepi papula kecil-kecil dan eritrema. Pada kucing yang mengalami dermatofitosis, pertumbuhan rambut akan terganggu sehingga rambut akan lebih mudah rusak. Pada gambar kedua, lesi dengan alopecia dan scaling. Pada tengah lesi memiliki alopecia dan scaling atau bersisik-sisik, bahkan membentuk krusta. Kemudian pada pemeriksaan mikroskopik, banyak artroconidia mengelilingi batang rambut dan hifa segmented kecil pada stratum corneum. Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi, secara makroskopis, kucing yang terinfeksi Trichopiton sp ditandai dengan alopecia, bagian berkerak pada tengah lesi, serta eritrema dan papula kecil pada tepi lesi. Secara mikroskopis ditandai dengan akantholisis dan ortokeratosis, serta hifa yang dapat terlihat pada stratum corneum dan batang rambut. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan pada kasus Dirofilaria imitis. Pada gambar A, pada pemeriksaan postmortem, setelah menghilangkan sakus perikardial, 2 cacing nematoda Dirofilaria imitis ditemukan pada daerah jantung. Salah satunya ditemukan pada vena cava caudal. Kemudian, pada gambar B adalah tampak dorsolateral dari arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis kanan ditemukan berwarna merah difus. Kemudian, pada gambar yang diperbesar ini, ditemukan dinding arteri pulmonalis kanan ditemukan hemoragi, serta adanya hematoma multifokal periadventisial yang luas. Pada pemeriksaan mikroskopik arteri pulmonalis, ditemukan daerah yang mengalami diseksi, yaitu tunika media yang mengalami diseksi dengan tunika adventisia. Diseksi ini disebabkan karena adanya hemoragi. Kemudian pada gambar B, pada tanda panah ditemukan residu serat kolagen
Dan pada lamina elastika eksterna dibuktikan bahwa diseksi melibatkan media yaitu cacing Girofilaria imitis. Pada pemeriksaan mikroskopik arteri pulmonalis dan pulmo, pada gambar C ditemukan fibrosis multifokal dari tunika intima dengan fragmentasi serat elastis dan deposisi jaringan fibrosa pada arteri pulmonalis. Pada gambar D, pada pulmo lobus kanan, arteri ukuran sedang dan kecil, ditemukan hiperplasia fibromuskuler pada tanda bintang dan fragmentasi serta replikasi membran elastika interna, tanda panah, dan hiperplasia atau hipertrofi medial. Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi secara makroskopik dan mikroskopik, dapat disimpulkan bahwa kucing yang terinfeksi Girofilaria imitis akan mengalami hemoragi, fibrosis multifokal, dan hiperplasia fibromuskuler. Selanjutnya adalah pemeriksaan mikrobiologi. Pada pemeriksaan mikrobiologi, sebelum dilakukan pengambilan sampel, isolasi dan identifikasi, ada baiknya dilakukan pemeriksaan dengan Wood lamp pada panjang gelombang 365 nanometer untuk melihat adanya fluoresen atau cahaya yang berpendar pada kulit. Cahaya fluoresen ini dapat digunakan untuk melihat lesi yang dicurigai sehingga lesi yang dicurigai tersebut dapat digunakan sebagai tempat pengambilan sampel. Selain itu, dapat juga digunakan untuk memeriksa pada kucing-kucing asimptomatik atau tanpa lesi, sehingga daerah kulit yang tidak terdapat lesi, bila terdapat daerah berpendar dapat diambil untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian, akan tetapi, pemeriksaan dengan Wood lamp ini kurang efektif karena hanya beberapa spesies dari genus Microsporum yang dapat memproduksi cahaya fluoresen, sedangkan genus Trichopiton umumnya tidak memproduksi cahaya fluoresen, sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode skin scraping atau kerokan kulit. Sampel yang diambil berupa sampel kulit dan rambut dengan menggunakan blade dan scalpel yang steril. Tujuan pemeriksaan adalah untuk melakukan isolasi dan identifikasi Trichopiton sp. Pemeriksaan langsung bertujuan untuk mendeteksi infeksi dermatofit secara cepat. Sampel kerokan kulit ditempatkan pada gelas objek dan ditambahkan beberapa tetes kalium hidroksida 10% pada objek gelas. Kemudian ditutup dengan gelas, difiksasi dan dibiarkan selama beberapa menit sebelum dilihat di bawah mikroskop. Jika dilihat di bawah mikroskop, rambut akan tampak seperti permukaan kasar yang diperbesar dan terdapat sejumlah artroconidia pada batang rambut. Artroconidia ini ukurannya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Kemudian pemeriksaan rambut ini juga dapat dilakukan untuk uji perforasi rambut. Uji ini bertujuan untuk membedakan Trichopiton mentagrophis dan Trichopiton rubrum. Trichopiton rubrum tidak dapat mampu menembus batang rambut, sedangkan Trichopiton mentagrophis mampu untuk menembus batang rambut. Sehingga Trichopiton mentagrophis akan tampak di dalam batang rambut, sedangkan Trichopiton rubrum hanya akan tampak menempel pada permukaan rambut. Kemudian, isolasi dan identifikasi dilakukan pertama adalah
dengan inokulasi pada Saborot dextrose agar. Saborot dextrose agar ini mengandung sikloheksimid dan chloramphenicol. Sikloheksimid pada media ini bermanfaat untuk mencegah tumbuhnya kontaminan jamur yang lain, sedangkan chloramphenicol berfungsi untuk mencegah kontaminasi bakteri. Kultur jamur dapat dilakukan pada media agar miring atau agar plat, tergantung kebutuhan. Pada media agar miring umumnya digunakan untuk transport atau inkubasi jangka panjang. Sampel hasil kerokan kulit diinokulasikan secara aseptis pada media Saborot dextrose agar. Kemudian sampel yang sudah diinokulasikan diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 2 hingga 3 minggu dan harus diperiksa 2 kali seminggu. Koloni Trichofiton mentagrophytes yang tumbuh umumnya akan berwarna putih hingga krem. Koloni Trichofiton sp yang tumbuh pada Saborot dextrose agar bervariasi. Trichofiton mentagrophytes pada gambar A yang tumbuh pada inkubasi 12 hari tampak permukaan berbentuk granuler dengan koloni fluffy atau powdery dan berwarna putih hingga krem. Sedangkan pada gambar B, koloni tampak dasar berwarna coklat muda hingga coklat tua. Selanjutnya adalah Dermatophytes medium. Dermatophytes medium adalah media khusus untuk pertumbuhan dermatofit. Media ini mengandung nutrisi untuk pertumbuhan dan antibiotik untuk menginhibisi pertumbuhan bakteri dan kontaminan yang lain. Media ini juga mengandung indikator warna yang dapat membantu untuk mendeteksi spesies dermatofit. Perubahan warna dari media kuning menjadi merah merupakan hasil perubahan pH oleh pertumbuhan jamur. Koloni Trichofiton sp yang tumbuh pada Dermatophytes medium umumnya berubah warna menjadi merah. Dermatophytes medium ini membutuhkan inkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 3 minggu. Pada gambar tampak koloni Trichofiton terrestre pada media DTM yang diinkubasi selama 7 hari pada suhu 25 derajat Celcius. Tampak permukaan koloni berwarna putih dan berbentuk katening, serta pada tampak dasar berwarna merah. Selanjutnya adalah perwarnaan dengan menggunakan lactophenol cotton blue. Setelah jamur tumbuh pada plat, koloni harus diperiksa terhadap adanya morfologi, tekstur, pigmen, dan bentuk yang terlihat pada media. Kemudian dilakukan pemeriksaan miselium atau material lain secara mikroskopik seperti makrokonidia dan mikrokonidia untuk identifikasi Trichofiton sp. Makrokonidia Trichofiton mentagrophytes umum bentuknya bervariasi dari spindle atau cleaved serta terdiri dari 5 hingga 6 septa. Dapat terlihat makrokonidia dan mikrokonidia. Selanjutnya adalah media Christiansen urea agar miring. Media ini bertujuan untuk melihat produksi urease oleh Trichofiton mentagrophytes dan Trichofiton rubrum. Dapat juga digunakan untuk membedakan Trichofiton mentagrophytes atau Trichofiton dan Trichofiton rubrum, di mana Trichofiton mentagrophytes yang diinokulasikan pada Christiansen urea agar pada suhu 25 derajat Celcius selama 2-3 minggu dapat dilihat perubahan warna media menjadi pink atau ungu kemerahan.
Sedangkan pada media yang diinokulasikan dengan Trichofiton rubrum mendapatkan hasil urease negatif dan tidak mengalami perubahan warna. Selanjutnya adalah media nutrisi. Media nutrisi ini digunakan untuk membedakan spesies-spesies Trichofiton sp. Karena Trichofiton sp memiliki beberapa spesies dengan karakteristik kultur yang berbeda-beda. Misalnya, Trichofiton equinum yang membutuhkan asam nikotinik untuk pertumbuhannya. Media nutrisi terdiri dari media T1, T2, T3, T4, dan T5. Media nutrisi T1 adalah agar basal kasein, sedangkan media T2 adalah agar basal kasein yang mengandung bahan tambahan inositol. Media T3 mengandung bahan tambahan tiamin dan inositol. Media T4 mengandung bahan tambahan tiamin, dan media T5 yang mengandung bahan tambahan asam nikotinik. Dapat dilihat pada gambar media T4 dan T1. Trichofiton tonsuran yang diinokulasikan pada dua media yaitu agar kasein tanpa vitamin atau tambahan bahan lain yaitu agar media T1 dan agar kasein pada media T4 yang mengandung bahan tambahan tiamin. Trichofiton tonsuran hanya tumbuh pada media T4, artinya dermatofit ini membutuhkan tiamin untuk pertumbuhannya. Berikut adalah tabel respon dermatofit terhadap media nutrisi. Dapat dilihat, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga diperlukan identifikasi pada media nutrisi tertentu. Berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi, isolasi dan identifikasi kucing terinfeksi Trichofiton sp. Selanjutnya adalah pemeriksaan parasitologi. Pada pemeriksaan parasitologi dilakukan beberapa metode atau beberapa pemeriksaan, yaitu pemeriksaan feses, pemeriksaan apus darah, dan pemeriksaan ektoparasit. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan organ. Pemeriksaan feses dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode natif, sentrifus, dan sedimentasi, dan ketiganya menghasilkan negatif. Kemudian dilakukan pemeriksaan apus darah, dan didapatkan hasil positif mikrofilaria Durofilaria imitis. Pada pemeriksaan ektoparasi didapatkan hasil negatif. Sedangkan pada pemeriksaan organ didapatkan hasil positif ditemukan cacing nematoda Durofilaria imitis dewasa pada arteri pulmonalis. Pemeriksaan mikrofilaria. Pemeriksaan mikrofilaria dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode apus darah tebal, dan Knop test modifikasi. Selanjutnya, untuk identifikasi mikrofilaria dapat dilihat dengan melihat bentuk. Bentuk mikrofilaria Durofilaria imitis memiliki bentuk yang ramping atau slender shape tanpa selubung dengan nukleus tunggal dalam ruang sepalik yang panjang. Metode yang digunakan untuk membedakan mikrofilaria Durofilaria imitis dengan Durofilaria repens adalah dengan melihat sepalik space, di mana sepalik space pada mikrofilaria Durofilaria repens lebih pendek karena Durofilaria repens memiliki 2 inti pada ujung anterior. Selanjutnya, untuk membedakan Durofilaria imitis, mikrofilarianya dengan mikrofilaria dari Brugia sp adalah dengan melihat selubungnya atau sheath. Karena Durofilaria imitis atau Durofilaria repens keduanya tidak memiliki selubung atau sheath, sementara Brugia sp memiliki selubung atau sheath. Selanjutnya pemeriksaan cacing secara makroskopik. Ditemukan cacing pada arteri pulmonalis dengan panjang 27,5 cm berbentuk filiform berwarna putih dengan bentuk tipis dan panjang. Kemudian dapat dilihat pada gambar sisi sebelah kanan, cacing Durofilaria imitis betina
pada gambar atas dan cacing Girofilaria imitis jantan pada gambar bawah. Cacing Girofilaria imitis jantan memiliki bentuk spiral pada ujung ekornya. Selanjutnya adalah pemeriksaan cacing secara mikroskopis. Pada gambar A adalah ujung anterior betina tampak sentral. Pada ujung anterior betina terdapat beberapa struktur organ, diantaranya yaitu cincin syaraf, kerongkongan, thyroid, intestinum, dan bukaan vulva. Kemudian pada ujung kaudal jantan tampak ventral terdapat papila-papila seperti papila prekloakal, papila postanal, dan papila peranal. Serta terdapat spikula yang besar kecil atau tidak sama panjangnya. Sedangkan pada ujung posterior betina tampak lateral, cacing betina memiliki ujung ekor yang tumpul. Anus pada subterminal dan vulva berada di belakang esofagus. Berdasarkan hasil pemeriksaan parasitologi, dapat disimpulkan bahwa kucing terinfeksi Girofilaria imitis. Pemeriksaan patologi klinik. Pada pemeriksaan patologi klinik, sampel yang diambil berupa sampel kerokan kulit. Sampel kerokan kulit ini berupa sampel kulit, rambut, dan atau bagian lain yang terkena atau terinfeksi trichopiton. Sebelum pemeriksaan, sampel kerokan kulit dan rambut yang terinfeksi diberi larutan pembersih seperti klorolactofenol atau KOH 10%. Sampel sitologi ditempatkan dalam objek gelas, difiksasi, dan dilakukan pengecatan dengan metilendu. Pada pemeriksaan sitologi dapat terlihat miselium jamur dan spora dari Trichophyton sp. Spora atau Arthrochonidia berbentuk sangat kecil, bulat atau oval dengan sifat yang jelas. Hifa berbentuk filamen panjang dan berseta. Kemudian pada gambar sitologi dapat terlihat sitologi dermatofitosis, dalam hal ini Trichophyton, terlihat hifa berseta pada permukaan korneosit. Kemudian pada gambar yang kedua dapat terlihat pemeriksaan kerokan kulit yang ditemukan degenerasi neutrofil pada sel darah merah dan barisan dermatofit yang menempel pada batang rambut. Kemudian pada gambar yang ketiga, hifa jamur dan reaksi inflamasi granulomatosa dapat terlihat pada pengecatan white dermatofit. Perubahan hematologi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noriello 2017, pemeriksaan darah rutin dan kimia darah yang dilakukan pada kucing tidak menunjukkan abnormalitas yang khas. Jadi pada hematologi rutinnya itu masih menunjukkan angka dalam range normal. Namun ketika dilakukan pemeriksaan darah rutin dan pemeriksaan kimia darah, ditemukan sedikit peningkatan pada serum alkalin fosfatase. Nah, ini juga tergantung pada kondisi hewan tersebut, terutama bila hewan tersebut memiliki penyakit bawaan yang lain. Selanjutnya adalah pemeriksaan patologi klinik pada kasus Girofilaria imitis. Berikut adalah hasil pemeriksaan hematologi rutin pada kucing dengan infeksi Girofilaria imitis. Saya bandingkan dengan kucing yang terinfeksi Girofilaria ripens. Pada hematologi rutin Girofilaria imitis ditemukan eosinofil yang meningkat atau eosinofilia dan trombosit yang menurun atau trombositopenia. Sedangkan pada pemeriksaan hematologi rutin yang kucing yang terinfeksi
Dirofilaria ripens ditemukan eosinofil yang meningkat atau eosinofilia dan monositosis atau peningkatan monosit. Setelah dibandingkan dengan literatur, eosinofilia menurut Salasia dan Haryono, eosinofilia dapat disebabkan oleh berbagai penyebab, diantaranya yaitu kasus alergi, kasus infestasi parasit, baik ektoparasit maupun endoparasit, dan gangguan eosinofilik serta gangguan yang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan eosinofilia atau peningkatan eosinofil atau eosinofilia ini sesuai dengan literatur. Kemudian sedangkan trombositopenia disebabkan pada kucing disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu reaksi imunologis primer, di mana menurut literatur Salasia dan Haryono 2010, peningkatan eosinofil ini dapat disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah karena infestasi parasit atau infeksi parasit, baik endoparasit maupun ektoparasit. Jadi hal ini sesuai dengan literatur. Sedangkan pada kasus infeksi Dirofilaria imitis ditemukan trombositopenia atau penurunan trombosit. Penurunan trombosit ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu reaksi imunologis primer, neoplasia, penyakit menular, penyakit jantung, dan beberapa etiologi lainnya. Di mana jika dilihat kembali dalam tinjauan pustaka Dirofilaria imitis ini mengenai atau menginfeksi pada arteri atau jantung, arteri koronaris atau jantung. Kemudian bila dibandingkan dengan literatur menurut Bonagura dan Pret tadi, hal ini dapat sinkron karena infeksi Dirofilaria imitis ini dapat menyebabkan penyakit jantung. Kemudian, pada pemeriksaan Dirofilaria ripens yang pemeriksaan hematologi Dirofilaria ripens terjadi monositosis atau peningkatan monosit. Monositosis ini dapat terjadi pada beberapa kasus seperti painful episode, hiperadrenocorticismus, supurasi, pernanahan, nekrosis, perdarahan internal, penyakit hemolitik, radang granulomatos, penurunan sel neutrofil akibat produksi neutrofil yang meningkat jumlahnya. Sedangkan pada pemeriksaan kimia darah pada kucing yang terinfeksi Dirofilaria imitis ditemukan peningkatan pada glukosa, alkaline fosfatase, total protein, alanin aminotransferase. Peningkatan glukosa pada kucing ini dapat disebabkan karena kondisi kucing yang kegemukan. Kemudian dan dapat dilihat kembali dalam studi kasus atau pada pemeriksaan kimia darah kucing yang terinfeksi Dirofilaria imitis dengan dibandingkan pada kucing yang terinfeksi Dirofilaria ripens, maka terdapat beberapa persamaan abnormalitas seperti adanya peningkatan ALT atau GPT, di mana menurut Salasia dan Haryono tahun 2010, GPT atau ALT merupakan enzim yang spesifik untuk mendeteksi adanya penyakit hati pada anjing dan kucing. Selain itu, gangguan-gangguan bocornya SGPT dan SGOT serta SDH dapat disebabkan karena beberapa kondisi penyakit metabolik
dan penyakit sirkulasi yang menyebabkan penyakit sekunder pada hati. Pada kasus dirofilaria imitis, menurut beberapa sumber, menunjukkan perubahan berupa eosinofilia dan basofilia pada awal infeksi. Mikrofilaria juga dapat ditemukan pada pemeriksaan preparat apus darah atau uji knop test. Pada pemeriksaan kimia darah, mungkin ditemukan perubahan terkait dengan organ sekunder, seperti peningkatan enzim hepatik dan peningkatan urea darah, dan kreatinin pada kerusakan hepar atau ginjal. Sehingga hal ini dapat sesuai dengan hasil pemeriksaan kimia darah kucing, di mana pada hasil pemeriksaan kimia darah kucing terjadi beberapa peningkatan pada enzim-enzim hepatik. Kesimpulan, pada kasus kucing yang terinfeksi Trichofiton sp tidak terdapat abnormalitas yang khas pada hematologinya. Namun, pemeriksaan dapat dilakukan menggunakan sitologi untuk melihat hifa dan sel radang. Pada kasus kucing yang terinfeksi Dirofilaria imitis, ditemukan eosinofilia dan trombositopenia, serta ditemukan peningkatan pada beberapa enzimatik hepar yang menandai adanya perubahan organ sekunder, yaitu hepar. Jadi, berdasarkan kesimpulan dari studi kasus, ada 4 laboratorium patologi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinis, maka dapat disimpulkan bahwa kucing terinfeksi Trichofiton sp dan Dirofilaria imitis. Saran, diperlukan adanya pemberian obat cacing secara rutin, perbaikan sanitasi, kebersihan, dan biosecurity lingkungan, kandang, serta peralatan untuk mencegah penyebaran agen infeksius. Spora dari tanah atau hewan atau manusia akan masuk ke hospes atau menyerang lapisan berkeratin seperti kuku, kulit, dan rambut dengan dibantu oleh faktor predisposisi seperti usia muda, imunosupresi, defisiensi nutrisi, kelembapan tinggi, dan trauma kulit. Dermatofit dapat masuk dan melewati abrasi kulit, masuk ke stratum corneum, dan melepaskan keratinase serta enzim-enzim yang lain, sehingga dapat menyebabkan reaksi inflamasi pada kulit seperti kemerahan, bengkak, panas, dan alopecia. Trichofiton atau dermatofit ini tumbuh atau mengakibatkan luka yang menjauh dari tempat infeksi awal, sehingga dapat membentuk lesi ringworm yang luas. Selanjutnya adalah patogenesis dari Dirofilaria imitis. Mikrofilaria terinfeksi oleh nyamuk. Kemudian, mikrofilaria masuk ke tubuh hospes saat nyamuk menghisap darah dan nyamuk mentransfer mikrofilaria ke dalam tubuh kucing. Kemudian, mikrofilaria tumbuh dalam tubuh kucing menjadi cacing Dirofilaria imitis muda imatur dan masuk ke arteri pulmonalis caudal dan menyebabkan terjadinya tahap 1, di mana akan muncul gejala seperti dyspnea, muntah intermittent, dan terkadang juga asimptomatik atau tidak menimbulkan gejala. Kemudian, cacing dewasa imatur yang ada di arteri pulmonalis caudal terkadang dapat mati atau bahkan seringkali mati dalam tubuh kucing, sehingga dapat menyebabkan sistem kekebalan berhenti dan terjadi tahap 2, di mana tahap 2 ini menyebabkan tromboemboli, cedera paru akut, dan kematian mendadak. Cacing dewasa yang mati tersebut dapat
menyebabkan hiperplasia sel alveolar tipe 2, menggantikan sel normal tipe 1 yang akan menjadi masuk tahap ketiga, infeksi, dan menyebabkan cedera paru permanen serta penyakit respirasi yang kronis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.